Semangat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi kita belajar IPS di kelas 8. Semoga anak-anak ibu di kelas 81, kelas 82, kelas 83 semua dalam kondisi yang sehat dan siap untuk belajar ya. Jadi kita belajar IPS saat ini bersama dengan saya Ibu Dernika Simarmata SPD. Adapun yang mau kita pelajari saat ini yaitu mengenai negara Singapura ya. Nah, apa yang harus kita pelajari dari negara Singapura? Nah, terlebih dahulu kita mengenal benderanya, mengetahui lambangnya, kemudian bagaimana karakteristiknya yang menunjukkan bahwa itu adalah ciri khas negara Singapura. Nah, di sini Ibu tampilkan bentuk dari lambang negara dan bentuk dari bendera negara Thailand tersebut ya. Nah, kemudian di sini juga Ibu tampilkan seperti gambar singa yang mengeluarkan air pancuran dari mulutnya. Itu merupakan ciri khas dari negara Singapura ya. Nah, kemudian peta negara Singapura ya. Yang Ibu tampilkan di sebelah kanan adalah peta negara Singapura. Anak-anak ibu ya. Kemudian ada peta Asia Tenggara. Untuk apa ibu tampilkan peta Asia Tenggara ini? Supaya ya anak-anak ibu bisa melihat di manakah posisi dari negara Singapura ini ya secara keseluruhan di Asia Tenggara. Jadi di manakah posisi negara Singapura itu? Yaitu paling ujung dia di dekat negara Malaysia. Nah, ini Singapura ya. Supaya ibu kasih tanda. Nah, ini dia Singapuranya. Ini ya, Singapura. Oke. Nah, kemudian anak-anak ibu, kita lihat dulu identitas negara Singapura. Nama lengkap dari negara Singapura ini disebut dengan Republik Singapura ya. Jadi sama seperti negara kita Republik Indonesia ya. Jadi Singapura juga berbentuk republik. Nama lokalnya adalah Singapura. Bentuk pemerintahan republik parlementer. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri ya. Ibu kota dari Singapura adalah Singapura. Singapura itu saja. Kemudian etnis yang banyak terdapat di sana adalah etnis Tionghoa 74,3%. Kemudian disusul dengan etnis Melayu, kemudian etnis India 9% dan etnis lainnya. Agama yang paling banyak di sana adalah agama Buddha ya, 33,2%. Kemudian agama Kristen ya 18,8%, kemudian agama Islam 14,4% ya. Dan kemudian disusul dengan agama yang lain. Bahasa resminya di sana di Singapura adalah bahasa Inggris. Kemudian bahasa Mandarin juga, Melayu dan Tamil. Mata uang negara Singapura adalah dolar Singapura ya. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura atau Onward Singapura. Ya, kemudian anak-anak ibu ya, kita lanjut dengan keadaan alam, letak dan batas negara Singapura ini ya. Singapura terletak di ujung selatan Semenanjung Malaka. Secara astronomis, Singapura terletak pada
2 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur sampai 98 derajat bujur timur ya. Nah, anak-anak Ibu, itulah letaknya secara astronomis. Nah, Singapura memiliki batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara, Singapura berbatasan dengan Selat Johor. Ya. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura. Lalu di sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Ya. Nah, kemudian kita lanjut anak-anak Ibu mengenai iklimnya. Iklim di negara Singapura ini sama dengan iklim di negara kita dan Malaysia. Mengapa? Karena Singapura ini berada di daerah khatulistiwa sehingga beriklim tropis ya, yaitu hangat dan lembab sepanjang tahun. Ya, suhu rata-ratanya berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Nah, musim hujan biasanya dimulai dari bulan November hingga Januari. Rata-rata kelembapan udara cukup tinggi di pagi hari, berkisar 90% dan 60% di sore hari. Suhu terendah di Singapura yaitu 19,4 derajat Celcius. Sedangkan suhu tertinggi di sana bisa mencapai 35 derajat atau 35,8 derajat Celcius. Nah, kalau tadi musim hujan yaitu mulai dari bulan November hingga Januari. Nah, kalau musim kemarau di Singapura itu terdapat di bulan Juni sampai Mei. Ya, merupakan musim kemarau, sedangkan November dan Desember merupakan musim hujan, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Bentang alam negara Singapura, ya. Bentang alamnya yaitu Singapura ini merupakan dataran rendah atau datar dan rendah, ya. Bentang alamnya terbagi atas. Di bagian timur dia daerahnya berpasir berupa dataran rendah kira-kira 15 meter di atas permukaan air laut. Dan di bagian timur juga terdapat dataran aluvial serta bagian rawa-rawa. Ya. Lalu di bagian tengah berupa daerah perbukitan, ya, dengan puncak tertinggi yaitu Bukit Timah, ya, dengan ketinggian 850 meter di atas permukaan air laut. Di wilayah bagian tengah ini terdapat deposit granit, yaitu di Bukit Timah. Ya, kemudian terdapat juga di Bukit Gombok dan terdapat juga di Bukit Panjang. Nah, daerah di bagian barat dayanya merupakan perbukitan dengan lereng agak curam dan terdapat lembah sungai. Titik tertinggi pada bentang alam di Singapura yaitu di Gunung Timah. Sedangkan titik terendah terdapat di Paras Laut. Sungai utama yaitu Sungai Ulu Pandan, ya. Nah, kemudian dari segi penduduk,
Jumlah penduduk Singapura memiliki persentase warga asing tertinggi. Ya, sekitar 42% penduduk Singapura adalah warga asing. Ya, kebanyakan warga Singapura ini berasal dari Tiongkok, kemudian Malaysia, kemudian Filipina, Amerika Utara, Timur Tengah, Eropa, Australia, Bangladesh, dan India. Berbagai kelompok bahasa Tionghoa membentuk bahasa yang paling tinggi, yaitu sekitar 74,2%. Ya. Nah, kemudian agama yang mendominasi Singapura yaitu agama Buddha. Ya, agama Buddha. Ya. Nah, maka di Singapura itu ada 3 tradisi besar agama Buddha, yaitu Theravada, Mahayana, Vajrayana. Ya. Jadi kebanyakan penganut agama Buddha ini di Singapura yaitu yang beretnis Tionghoa. Ya. Nah, kemudian anak-anak Ibu, kita lihat perekonomian. Dari segi perekonomian, Singapura salah satu negara maju yang mengandalkan kegiatan ekonomi industri, pariwisata, dan perdagangan sebagai sumber kegiatan ekonomi. Nah, bersama Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan, Singapura adalah salah satu dari 4 macan Asia. Ya. Ekonomi di negara Singapura sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Ya. Nah, kemudian Singapura merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York, dan Tokyo. Singapura merupakan pelopor industri di kawasan Asia Tenggara. Industri yang dikembangkan di Singapura yaitu ada industri elektronika, bahan kimia, keuangan, dan perbankan, serta turisme atau pariwisata dan perdagangan. Ya. Nah, kemudian anak-anak Ibu, kita lihat sumber daya alam. Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alamnya. Ya. Singapura lebih mengandalkan impor sebagai sumber daya alamnya dari negara lain untuk keperluan industrinya. Singapura bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam. Oleh sebab itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Ya. Nah, kemudian dari segi kerjasama internasional. Pada forum-forum internasional, Singapura banyak mengambil perannya seperti bergabung di organisasi APEC, WTO, ADB, dan badan-badan organisasi PBB. Nah, selain berperan di organisasi PBB, Singapura juga merupakan salah satu anggota ASEAN. Nah, kemudian kerjasama antara Indonesia dengan Singapura juga terjadi secara bilateral. Ya. Nah, kerjasama antara Singapura dengan Indonesia yaitu telah disepakatinya kawasan teritori Batam sebagai daerah yang terbuka bagi industri-industri Singapura. Ya, anak-anak Ibu ya. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Ibu berharap anak-anak bisa memahaminya ya, walaupun dengan waktu yang singkat. Ya. Nah, setelah Ibu jelaskan, ada Ibu buat tugas ya, yaitu berupa isian.
Kerjakan tugas ini nak di kertas folio. Kemudian tuliskanlah nama dan kelasmu ya, jangan lupa. Ya, kerjakan tugasnya. Selamat belajar ya, dan sampai bertemu kembali di pembelajaran kita selanjutnya ya. Salam sehat.